Yuk guys, siapa yang mau mulai duluan? Oke. Itu Nelsonnya Oh ya, nunggu Nelson ya. Ini untuk pembagiannya masih kayak tadi ya. Iya, masih kayak tadi. tapi kan ada penambahan di contoh. Nah, contohnya siapa dong? Nanti aku aja nggak apa-apa. Ini udah mulai. Tapi nanti diedit nggak apa-apa kok. Ya Kak Benny. Oke, bentar ya, aku pastikan dulu ya. Jadi untuk urutannya nanti perkenalannya aku, Nelson, Aurel, Elisa gitu. Iya, Kak, aku terakhir. Oke. Terus untuk selanjutnya yang definisi Katian sama reaksi Katian nanti Nelson ya. Benar? Nelson, ditanya. Oke. Untuk ya selanjutnya nanti Kation golongan 1 terus Bentar. gimana? Definisi tadi aku kan sama itu Iya, setelahnya. sama reaksi. Ya. Ya, Oke. Lalu selanjutnya untuk Kation golongan 1 contoh analisis sama skema. aku nggak apa-apa ya. Ya, Gimana? Kak. Baik, Kak. Oke. Untuk anion sama cara penggolongan anion. Siapa? Aku, Kak. Oke. Oke, untuk reaksi dalam analisis anion terus eh, yang kelas A, kelas B sama uji khususnya Aura. Aku yang Aura. tadi kayaknya yang kelas B sama yang uji khusus deh. Tapi kalau mau diganti Oke. juga mau sih. Diganti, kamu jadi sama yang kelas A. Oke, Oke, berarti Aura 3 slide ya. oke, Oke, itu. Kita mulai ya. siap. Baik, sebelumnya selamat pagi Bu Monika dan juga teman-teman semua. Di sini kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang analisis kation dan anion golongan 1 serta contoh analisis dalam kehidupan. Sebelumnya, perkenalkan, saya Beni Satrio dengan NIM 17. Nelson. Saya Nelson dengan NIM 018. Saya Elisa dengan NIM 012. Saya Aurel dengan NIM 005. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Nelson. Silakan. Slide selanjutnya, Kak. Baik, di sini kami akan memaparkan definisi dari kation. Kation itu merupakan ion-ion yang memiliki muatan positif dikarenakan terjadinya proses pelepasan elektron dan tertarik ke katoda ataupun elektroda negatif selama proses elektrolisis. Jadi dapat disimpulkan bahwa kation merupakan atom yang memiliki muatan positif. Slide selanjutnya. Pada tujuan analisis secara kualitatif, sistematik kation-kation dapat dibagi menjadi 5 golongan sesuai dengan sifat-sifat kation terhadap beberapa reagen. Pada penggunaan reagen golongan secara sistematik, dapat ditetapkan ada atau tidaknya
suatu golongan-golongan pada kation dan bisa memisahkan golongan-golongan saat pemeriksaan lebih lanjut. Selain itu, dengan cara tersebut dapat juga digunakan cara tradisional untuk memberikan bahan-bahan dan langkah-langkah untuk mempermudah dalam memahami reaksi-reaksi. Ion-ion memiliki sifat analog yang dijadikan dalam satu golongan. Berikutnya ada kation golongan 1. Baik, untuk kation golongan 1. Kation golongan 1 merupakan golongan kation-kation logam yang mampu bereaksi dan membentuk endapan jika kation logam bereaksi dengan asam klorida larut dalam suasana asam. Kation golongan 1 meliputi Ag, Pb2+, dan Hg yang akan mengendap sebagai campuran AgCl, HgCl, PbCl jika ditambahkan dengan asam klorida. Pengendapan ion-ion golongan 1 harus pada temperatur standar atau lebih rendah karena PbCl larut dalam air panas. Selanjutnya. Baik, untuk selanjutnya ada contoh analisis dalam kehidupan. Menganalisis kandungan kation golongan 1 di dalam air, kemasan maupun air sumur, tidak adanya kandungan kation di dalam air dapat ditandai dengan tidak adanya endapan. Next. Untuk slide berikutnya, ini ada skema analisis kation golongan 1. Selanjutnya. Yang berikut ada anion. Anion adalah atom ion-ion yang bermuatan negatif karena terjadinya proses pengikatan atau penerimaan elektron yang memiliki kecenderungan membawa kation yang bermuatan positif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa anion adalah atom non-logam bermuatan negatif. Yang berikutnya, cara-cara penggolongan anion. Salah satu cara penggolongan anion adalah pemisahan anion berdasarkan kelarutan garam-garam perak, garam-garam kalsium, barium, dan seng. Selain itu, ada cara menggolongkan anion menurut Bunsen, Gilred, dan Vogel. Bunsen menggolongkan anion berdasarkan sifat kelarutan garam perak dan garam bariumnya, warna, kelarutan garam alkali, dan kemudahan menguapnya. Yang kedua, Gilred menggolongkan anion berdasarkan pada kelarutan garam-garam Ca, Ba, Cd, dan garam peraknya. Yang ketiga, Vogel menggolongkan anion berdasarkan pada proses yang digunakan dalam identifikasi anion yang menguap bila diolah dengan asam dan diidentifikasi anion berdasarkan reaksinya dalam larutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aurel. Untuk yang selanjutnya, reaksi di dalam anion. Reaksi dalam analisis anion dibagi menjadi dua bagian, yaitu kelas A dan kelas B. Untuk yang kelas A, jenis golongan anion dapat menguap apabila bereaksi dengan asam. Gas dilepaskan dengan asam klorida encer dan asam sulfat. Sulfida misalnya karbonat, hidrogen, tiosulfat, sulfida, nitrit, sianida, cyanat, dan bikarbonat. Gas atau uap asam dilepaskan dengan asam sulfat pekat, fluorida, klorida, bromida, iodida, nitrat, klorat, permanganat, bromat, borat, dan asetat. Untuk yang kelas B, anion kelas ini merupakan anion yang bereaksi dalam anion yang menghasilkan reaksi pengendapan apabila suatu di dalam larutan, misalnya sulfat, fosfat, fosfit, hipofosfit, arsenit, kromat, dan dikromat. Oksidasi dan reduksi dalam larutan, misalnya permanganat, kromat, dan dikromat. Uji khusus untuk campuran anion. Semua mempunyai arti
praktis yang sangat penting karena cuplikan sering mengandung campuran ion yang mungkin saja mengganggu dengan uji masing-masing. Beberapa anion yang memerlukan uji khusus antara lain karbonat, sulfit, klorida, bromida, nitrat klorat, dan sebagainya. Berikut merupakan gambaran dari ion kation dan anion. Baik. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.